Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan nomor induk mahasiswa C1C022019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Perpajakan 1 dengan Pak Wirmi Eka Putra sebagai dosen pengampu. Langsung masuk saja. Materi yang saya bahas adalah mengenai stelsel pemungutan pajak, kendala pemungutan pajak, bentuk perlawanan dalam pajak, pihak yang terkait dalam perpajakan, dan juga penggolongan pajak. Masuk ke slide pertama, kita akan membahas jenis-jenis stelsel dalam pemungutan pajak. Ada 3 jenis. Yang pertama, stelsel nyata atau real stelsel. Stelsel ini adalah proses pemungutan pajaknya dilakukan pada akhir tahun atau akhir periode pajak. Kelebihan dari stelsel ini adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis, sedangkan kekurangannya adalah wajib pajak baru diketahui akan membayar pajaknya dalam jumlah berapa pada akhir tahun, dan ini bisa menyebabkan pembangunan negara terhambat karena pajaknya baru bisa dipungut pada akhir tahun atau akhir periode pajak. Yang kedua, ada stelsel fiktif atau fiktif stelsel. Proses penghasilan tahun sebelumnya dianggap sama dengan tahun berikutnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Itu artinya penggunaan stelsel fiktif ini kurang efektif karena harta atau pajak seseorang antara tahun sebelumnya dengan tahun sekarang belum tentu sama, bisa jadi hartanya berkurang ataupun bertambah. Kelebihan dari stelsel fiktif ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu sampai tahun selanjutnya. Misalnya, pembayaran pajak dilakukan pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan tinggi ataupun mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Akan tetapi kekurangannya adalah pajak yang dibayarkan berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat. Masuk ke jenis stelsel yang ketiga, ada stelsel campuran. Stelsel campuran ini adalah perpaduan antara stelsel nyata dan juga stelsel fiktif, kombinasi antara keduanya. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar, maka itulah yang harus dibayar. Nah, Indonesia mengambil sistem pemungutan pada stelsel campuran. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kendala-kendala dalam pemungutan pajak. Yang pertama, kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak. Kurangnya pengetahuan wajib pajak ini tidak disengaja oleh mereka, melainkan mereka memang tidak tahu apakah membayar pajak itu penting, harus dilakukan, ataukah ada sanksi jika tidak dilakukan. Maka pemerintah diharapkan dapat memberikan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat yang baik di pedesaan maupun perkotaan agar pengetahuan mengenai pentingnya membayar pajak ini dapat diketahui oleh orang banyak sehingga pembayaran pajak tidak terhambat dan pembangunan terus berjalan. Yang kedua adalah rendahnya tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi yang sangat rendah dari beberapa wajib pajak sangat berpengaruh dalam pembayaran pajak, karena wajib pajak lebih memilih untuk mengeluarkan biaya untuk pengeluaran primer seperti membayar sekolah, biaya kesehatan, dan sebagainya daripada membayar pajak. Yang ketiga, database-nya masih jauh dari standar internasional.
Padahal basis data sangat penting untuk pembuktian kebenaran pembayaran pajak dengan sistem self-assessment. Keadaan seperti itu membuat studi empiris yang bertujuan untuk memantau wajib pajak menjadi sulit. Wajib pajak dapat menyampaikan keterangan dan laporan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Database yang lengkap, akurat mempengaruhi efektivitas pembayaran pajak. Sekarang kita masuk ke bentuk perlawanan dalam pajak. Yang pertama ada perlawanan pasif. Perlawanan pasif ini adalah keadaan yang disebabkan oleh wajib pajak yang berkaitan. Penyebabnya bisa dari struktur ekonomi, teknologi, moral, serta intelektual penduduk. Itulah mengapa penting bagi penduduk untuk tahu pentingnya pembayaran pajak agar mereka dapat membayar pajak. Secara tidak sengaja mereka melakukan perlawanan pasif ini sehingga pembayaran pajak tidak dilakukan. Bentuk perlawanan pajak yang kedua adalah perlawanan aktif. Perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri, seperti penghindaran pajak, pengelakan pajak, dan juga melalaikan pajak secara sengaja. Mereka bukan membawa kabur, mereka sengaja menghindari pajak karena misalkan harta mereka ini banyak, nah pajaknya juga pasti banyak, sehingga mereka berusaha untuk menyembunyikan hartanya dan tidak mau mendaftarkannya serta membayarkan pajaknya kepada kantor pajak. Setelah tadi perlawanan, kita masuk ke dalam penggolongan pajak. Menurut lembaga pemungutnya ada dua macam. Yang pertama, satu pajak pusat dan yang kedua pajak daerah. Pajak pusat ini pajak yang diambil untuk kepentingan yang lebih luas seperti pembangunan negara, militer, dan lain sebagainya. Jenisnya ada pajak penghasilan, pajak penerimaan, dan bea materai. Yang kedua ada pajak daerah, pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Contohnya pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel dan lain sebagainya. Penggolongan pajak yang kedua ada menurut golongan. Ada dua macam, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayarkan langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan oleh orang lain. Yang kedua, pajak tidak langsung, pajak yang proses pembayarannya dapat dibebankan kepada pihak lainnya, yaitu dapat diwakilkan oleh yang lain. Lalu penggolongan pajak yang selanjutnya adalah menurut sifatnya. Ada dua, pajak subjektif dan pajak objektif. Menurut pajak subjektif, pemungutan pajak yang berasal dari orang pribadi dan telah dikukuhkan sebagai wajib pajak dengan memiliki nomor peserta wajib pajak sebagai syarat administrasinya, contohnya pajak penghasilan. Yang kedua, pajak objektif, pajak yang berfokus pada objeknya, yaitu berupa benda, kendaraan, perbuatan, peristiwa, ataupun selain sebagainya yang menyebabkan timbulnya utang pajak, contohnya pajak penerimaan negara. Baiklah, itu tadi presentasi saya mengenai tugas kali ini. Terima kasih atas atensinya teman-teman semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.